Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Jamaah pengajian petang Ramadan Masjid Ahmad, hafizakumullah jami'an. Pada beberapa pertemuan yang lalu kita berbicara tentang syukur nikmat. Bagaimana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bantuan agar senantiasa berzikir, mengingat Allah, bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, dan beribadah dengan maksimal yang terbaik. Kita sudah sampaikan di sana yang namanya bersyukur itu dengan hati, dengan lisan, dengan perbuatan, dan dengan harta yang Allah karuniakan kepada kita. Kata Syekh Abdul Razak di sini, wasyukru hafizun lin ni'amil mawjudah wa jalibun lin ni'amil mafkudah. Bersyukur itu akan menjaga, mempertahankan, memelihara nikmat-nikmat dari Allah yang sedang bersama kita, dan menarik, mengundang serta menarik nikmat-nikmat yang belum kita dapatkan. Ini manfaat besar, bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat Allah. Bersyukur itu akan menjaga, mempertahankan, merawat, memelihara nikmat-nikmat yang sedang ada bersama kita, dan menarik serta mendatangkan nikmat-nikmat yang belum ada bersama kita. Fa innan nikmata idza syukirat qarrat wa idza kufirat farrat. Nikmat Allah itu kalau kita syukuri maka akan bertahan. Tapi kalau kita kufuri, kita ingkari nikmat itu dari Allah, apalagi kita pergunakan nikmat itu justru untuk durhaka kepada Allah, maka farad, nikmat itu akan lari meninggalkan kita. Fawajaba ala kulli muslim an yashkurallaha ala na'maihi wa fadlihi wa ataihi. Maka kewajiban setiap kita itu bersyukur atas setiap nikmat dan karunia dan pemberian Allah Azza wa Jalla, wa yas'alahu subhanahu an yuzi'ahu syukra ni'amihi. Dan wajib kita itu selalu minta kepada Allah agar kita dibantu untuk bersyukur kepadanya, diilhamkan kepada kita untuk bersyukur kepadanya, dibisikkan kepada kita untuk bersyukur. Wa an yu'idahu min tabdili nikmah kufran. Dan wajib kita untuk minta perlindungan kepada Allah agar nikmat-nikmat Allah itu tidak Allah rubah, tidak Allah rubah menjadi apa? Kalau nikmat dirubah menjadi niqmah pakai qaf, kalau nikmat kan pakai ain, kalau dirubah oleh Allah menjadi niqmah, menjadi bala, menjadi bencana. Karena kalau nikmat itu kita rubah, kita sendiri yang merubahnya dengan kekufuran, dengan kufur nikmat,
fa inna dzalika mujibun li hululil uqubah. Ya, itu kalau sampai waliyadzubillah kita kufur nikmat itu akan mengundang datangnya hukuman dari Allah, wa zawalin nikmah, akan mengundang hilangnya nikmat dari Allah, wa fujaatin nikmah, lebih berat lagi kufur nikmat itu akan mengundang fujaatin nikmah, bala yang datangnya tidak disangka-sangka, datangnya tiba-tiba. Ya, nggak aba-aba, nggak ngasih aba-aba. Ya, kalau orang Jawa kan raup bobo, ya kan, nggak ngasih aba-aba. Tiba-tiba datang bala, tiba-tiba sakit, tiba-tiba dan seterusnya. Wa tahawulil afiyah, dan kufur nikmat itu mengundang tahawulil afiyah. Mengundang apa? Berubahnya afiat, keselamatan dan kesehatan berubah, ya, menjadi kesengsaraan, menjadi sakit, ya, yang padahal kita kan setiap waktu minta afiat. Kemarin sudah kita baca, ya, terutama di 10 Ramadan yang terakhir ini kita perbanyak minta al-afwa wal afiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu afiat yang Allah berikan kepada kita, kesehatan, penjagaan, ketenangan, ketentraman hidup, ketenangan batin, itu tiba-tiba bisa berubah, ya, berubah, ya, sebab kufur nikmat. Dan yang paling berat jami'is sakhat, kufur nikmat, ingkar kepada nikmat Allah, tidak mensyukurinya, itu mengundang jami'is sakhatillah, ya, mengundang berbagai murka Allah azza wajalla, mengundang berbagai murka Allah azza wajalla. Walaqad hadzarallahu jalla wa ala fi mawatina min kitabihi min ta'dilin nikmah kufron. Allah di banyak ayat Al-Quran, coba saking sayangnya Allah loh, Allah itu yang ngasih nikmat kepada kita, ngasih karunia dan pemberian kepada kita gratis, ya, Allah yang menjaganya, ya, cuma nyuruh kita bersyukur. Dan Allah masih ngasih tahu, ngasih peringatan, ya, jangan kufur nikmat, karena kufur nikmat itu akan merubah nikmat menjadi bala, menjadi hukuman, menjadi berbagai murka Allah azza wajalla, ya. Itu Allah sudah mengingatkan, ya, di banyak ayat. Wa adam istimaliha fi ta'atil mun'im jalla fi ulah. Allah sudah mengingatkan bahayanya mempergunakan rizki dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu untuk durhaka kepada Allah, bukan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mulaqatiha bil asyar wal batar. Ya. Bahayanya, ya, menyikapi nikmat dan rizki dari Allah itu dengan kesombongan, wajuhudil in'am wal ikram, apalagi kalau sampai ingkar nikmat. Bahayanya itu udah Allah peringatkan di banyak ayat, ya. Allah Ta'ala firmankan dalam surat Al-Baqarah, wa may yubaddil nikmatallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Siapa saja yubaddil nikmat Allah, yang merubah rizki dan nikmat Allah, mim ba'di ma ja'athu, setelah nikmat dan rizki Allah itu, karunia dan pemberian Allah itu datang kepada dia, fa innallaha syadidul iqab, maka hukuman Allah itu sangat berat. Gimana merubah nikmat Allah itu tadi? Dengan kufur nikmat, ya, dengan mempergunakan untuk durhaka kepada Allah, dengan menyikapinya dengan kesombongan. Lebih paling parahnya adalah dengan ingkar nikmat, ya, tidak pernah nganggep, tidak pernah ngakui itu karunia rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang merubah nikmat Allah,
ya, dengan kufur nikmat, ya, setelah nikmat itu datang kepadanya, maka hukuman Allah itu sangat berat. Yang disebut hukuman Allah itu saja itu sudah ancaman yang enggak sepele, kok ditambahin sadidul iqab. Wah, itu sangat-sangat berat hukuman Allah bagi orang yang merubah nikmat Allah, ya, dengan kekufuran. Allah juga berfirman, ya, alam taro ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar. Tidakkah engkau lihat orang-orang yang mereka merubah nikmat Allah dengan kufur nikmat? Wa ahallu qaumahum darul bawar, bukan hanya dia yang dapat hukuman, ya, karena dia menyeret, mengajak orang lain, mengajak teman-temannya, kaumnya untuk ikut-ikutan kufur nikmat, masuk ke dalam darul bawar, masuk ke dalam tempat tinggal yang menyengsarakan. Apa itu? Jahannam, yaslaunaha wa bi'sal qarar. Tempat tinggal darul bawar yang menyengsarakan itu tidak lain adalah neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat menetap. Ya. Itu apa namanya? Orang yang paling kurang ajar itu orang yang paling berbahaya, ya kan? Sudah dia kufur nikmat, mengundang murka Allah dan hukuman Allah, dia ngajak orang lain ikut-ikutan kufur nikmat. Ya, makanya tempatnya ditempatkan tempat yang paling buruk, seburuk bi'sal qarar, seburuk-buruk tempat tinggal, yaitu Jahannam. Ya. Ayat yang lain, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah apa yang ada pada satu kaum. Apa yang ada pada satu kaum, kata Syekh Abdul Razak, min nikmatin wa fadlin wa ihsan. Allah tidak akan merubah nikmat, ya, karunia dan pemberian Allah Subhanahu wa taala itu dirubah menjadi azab, menjadi hukuman, menjadi bala, menjadi hilang afiat, menjadi berbagai murka Allah, silih berganti, turun temurun, nggak akan dirubah menjadi itu semua oleh Allah, hatta yughayyiru ma bi anfusihim ay bil fusuq wa kufranin ni'am wal isyan, kecuali mereka sendiri yang merubahnya dengan kefasikan, ya, dengan maksiat-maksiat, dengan kufranun ni'am, dengan kufur nikmat, wal isyan, dengan kedurhakaan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Waqad ahsana qail, di sini dibawakan sebuah syair, ya. Idza kunta fi nikmatin far'aha fa innal ma'asiya tuzilun ni'am. Kalau kamu sedang mendapatkan nikmat dan karunia serta rizki dari Allah, far'aha, maka jagalah. Jaga dengan bersyukur kepadanya, dengan mempergunakannya untuk taat kepada Allah. Ya. Fa innal ma'asiya tuzilun ni'am, karena maksiat dan durhaka kepada Allah itu akan menghilangkan nikmat-nikmat Allah. Ya. Wa hudha bi ta'ati rabbil ibad, pergunakan nikmat itu untuk taat kepada Rabbul ibad, kepada Rabbul alamin. Farabbul ibadi syari'un niqam, karena Allah Subhanahu wa taala itu kalau diingkari nikmatnya syari'un niqam, benar-benar cepat hukumannya. Ya, cepet, ya, rakroso gitu, ya, kayak kemarin untuk gajian bulan ini kok tiba-tiba ini baru tanggal 3, tanggal 4 sudah habis, cepet mentek, ya. Ibaratnya seperti itu, ibu-ibu sekalian, ya, ibaratnya seperti itu. Ya, rakroso cepet, karena Allah itu syari'un niqam. Kalau Allah itu kalau menurunkan hukuman itu cepat sekali. Ya. Wa iyyaka wadzulma. Disebutkan sekarang di sini, ya, perbuatan paling berbahaya, paling mengancam
eksistensi nikmat Allah Azza wa Jalla. Wa iyyaka wadzulma mastata'ta, ya, wa iyyaka wadzulma mahmastata'ta fa dzulmul ibadi syadidul waham. Jauhi perbuatan zalim mahmastata'ta, semaksimal kamu mampu. Jauhi perbuatan zalim, karena mendolimi sesama itu syadidul waham, ya, akibatnya sangat-sangat buruk, sangat-sangat pahit. Wasnafir biqalbika bainal wara, ya, jalan-jalanlah kamu pakai hatimu di tengah-tengah manusia, litubsira athara ma qaddalam, supaya kamu bisa mengambil pelajaran, kamu bisa mengambil ibrah, ya, dari bekas-bekas kehancuran orang-orang yang zalim, ya, bekas kehancuran orang-orang yang zalim. Fatilka masakinuhum ba'dahum syuhudun alaihim wala tuttaham. Lihat itu tempat-tempat tinggal mereka yang sudah hancur, dibinasakan oleh Allah. Itu saksi yang tidak dusta, ya, saksi-saksi yang tidak tersangkakan dusta. Wa ma kana syai'un alaihim adarra minadh-dhulmi wa huwa alladzi qad qasam. Tidak ada, ya, perkara yang paling merugikan mereka ketika mereka mendapatkan nikmat-nikmat dan karunia dari Allah serta rezeki dari Allah kecuali kezaliman. Tidak ada yang lebih membahayakan, merugikan mereka selain kezaliman. Fahuwal ladzi qad qasam. Kezaliman itulah yang menghancurkan mereka. Fakam taraku min jinanin wa min kusurin wa ukhra 'alaiha atam. Ya, berapa banyak taman-taman, berapa banyak istana-istana, rumah-rumah mewah yang hancur dan lain-lainnya yang hancur oleh sebab kezaliman. Sallau bil jahim wa fatan na'imu wa kana ladzina lahum kalhulum. Ya, mereka mati karena kezaliman dan karena kufur nikmat, mereka masuk ke dalam neraka jahanam, mereka kehilangan surga, ya, darun naim, ya, dan seakan-akan kesenangan duniawi yang mereka rasakan, yang sempat mereka rasakan itu kalhulum, hanyalah seperti mimpi saja. Ya kan, Bu? Kalau tanyanya sama yang ini sebelah sini itu belum, tanya itu yang sini, ya, tanya yang sini, ya. Ibu-ibu itu coba dihitung berapa tahun bisa merasakan nikmatnya, ya, daging-daging yang dibakar. Sekarang sudah kerepotan, ya, padahal jarak usianya berapa cuman, ya, berapa tahun merasakan kesenangan itu, berbagai kesenangan duniawi itu, ya, 10 tahun, 20 tahun, seperti mimpi aja, ya. Sementara ketika kufur nikmat, ya, ketika zalim, apalagi zalim terhadap sesamanya, menggunakan fasilitas dari Allah, nikmat dan rezeki dari Allah untuk menzalimi sesama manusia, ternyata balasannya sangat lama di sana itu, ya, balasannya di sana sangat lama. Sedangkan kesenangan di dunianya cuman sebentar, kesenangan dunia cuman sebentar, ya. Subhanallah, ya, itulah kesenangan dunia. Wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'isyataha fatilka masakinuhum. Ini tadi, ya, contoh dalam Al-Qur'an, ya, yang paling menakutkan contoh dalam Al-Qur'an itu ayat yang ada dalam surat An-Nahl itu. Dharaballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Allah ngasih contoh sebuah negeri kanat aminatan, yang aman, mutmainnah, damai, tentram. Ya'tiha rizquha, ya, devisanya itu datang kepada negeri itu ragadan min kulli makan, berlimpah-limpah dari berbagai penjuru, dari berbagai tempat. Ya, sebuah negeri yang aman, damai, tentram, ya, toto titi tentrem karto turaharjo, ya kan,
rezekinya itu devisanya datang dari berbagai arah, ya berlimpah lagi, masya Allah, kayak surga ning dunya, ya kan, kayak surga ning dunya itu, ya. Ora perlu bayar pajak wis pokoknya rakyat wis turah-turah wis, ya turah-turah devisa negaranya. Tapi apa? Penduduknya fakafarat bi an'umillah. Ternyata penduduknya kufur nikmat. Penduduknya kufur nikmat. Ya, penduduknya nggak bersyukur. Penduduknya nggak bersyukur. Penduduknya kufur nikmat. Penduduknya mempergunakan tadi, ya, keamanan, kedamaian, ketentraman dan rezeki yang berlimpah itu untuk durhaka kepada Allah, ya. Dikasih kesuksesan, ya, tiap tahun malah pergi ke Gunung Kemukus, ya kan, nyajen di sana. Dikasih kesuksesan bisnisnya, ya, tiap tahun malah pergi ke Laut Selatan, larung saji, ya. Tiap tahun sedekah bumi. Ini namanya tidak bersyukur, menggunakan nikmat Allah Azza wa Jalla untuk durhaka dengan kedurhakaan yang paling parah. Ya, dulu itu kalau di pasar itu, ya, karena dulu saya itu masa kecilnya hidup besar di pasar, ya, itu dulu itu nggak mudeng. Kalau ada berapa orang di pasar, orang jualan di pasar berapa hari nggak kelihatan gitu, besok kelihatan itu, sesama pedagang itu mesti pertanyaannya apa? Nganyar ke yuk, bar nganyar ke yuk, tahu nganyar ke, ya, memperbaharui pesugihannya, pelarisannya. Assalamualaikum. Ya, itu penduduknya kufur dengan nikmat Allah Azza wa Jalla. Fakafarat bi an'umillah. Nikmat-nikmat Allah yang banyak itu diingkari dengan tadi, dengan tidak ada syukur dan sebagainya. Maka apa yang Allah lakukan kepada negeri itu? Fa'adzaqahallah libasal ju' wal khauf. Maka Allah ganti, ya, kedamaian, keamanan dengan rasa takut, rezeki yang berlimpah dengan kelaparan. Allah ganti, Allah rubah. Nah, jadi mereka sendiri penyebabnya. Bima kanu yasnaun, ay bisa babi soni'ihim usayyi' wa amalihimul qabihah wa fa'ailihim syani'ah, disebabkan perbuatan-perbuatan jahat mereka, amalan-amalan rusak mereka, ya, tindakan-tindakan kotor mereka, itu penyebab datangnya apa? Hukuman dari Allah, ya. Maka di sini Nabi SAW memberikan kepada kita satu doa supaya nikmat itu tetap bertahan, tidak gampang hilang, ya, kesehatan itu tidak gampang berubah, ya, hukuman Allah enggak datang kepada kita, murka Allah enggak datang kepada kita. Kata Nabi SAW dalam hadis Abdullah bin Umar, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujaati niqmatika wa jami'i sakhatika. Ya, 4, minta perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Ya Allah, lindungilah aku dari zawali nikmah, hilangnya nikmat dan rizki yang kau berikan kepadaku. Wa tahawuli afiyah, dan berubahnya afiat, keselamatan dan kesehatan yang kau berikan kepadaku. Wa fujaatin niqmah, ya, yang ketiga, dari hukumanmu yang datang tiba-tiba, ya, wa jami'i sakhatik, dan dari berbagai kemurkaanmu yang kau kirimkan kepadaku. Ya, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujaati niqmatika wa jami'i sakhatika. Ya, berlindung dari Allah, berlindung kepada Allah dari 4 hal ini, ya, hilangnya nikmat, berubahnya afiat, ya, datangnya tiba-tiba apa? Hukuman Allah, dan datangnya berbagai murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala
senantiasa mengkaruniakan kepada kita nikmat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri segala nikmat Allah, dan Allah menerima semua amal ibadah kita, mengampuni kita, dan memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar dan mendapatkan pembebasan dari azab nerakanya. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Wallahu taala alam. Sallallahu ala Muhammadin wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.